Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Dutch Scraper, khususnya menu scraper ya. Nih, menu scraper ini. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan Dutch Scraper dan baru nyoba ya, baru jadi member. Nah, ini masuk dulu ke dutchbot.net. Lalu masuk ke menu download Dutch Scraper nya dipilih. Nah, nanti akan muncul halaman ini. Dan pastikan 3 hal ini kalian lakukan. Oke ya. Jadi matikan dulu antivirus, Windows Defender, proxy, VPN kalau ada, dan firewall. Karena kalau semua ini tidak kalian lakukan, maka besar kemungkinan scraper-nya akan jadi masalah dan tidak akan jalan kayak gitu. Nah, untuk poin 2 dan 3 ini sifatnya opsional nih. Jadi kalau teman-teman memang cuma punya drive C, ya nggak apa-apa, dicoba aja kayak gitu ya. Kenapa sih ini nggak boleh? Jadi kadang-kadang ada member yang dia install di C dan masalah. Ternyata karena waktu menjalankan tidak menggunakan account administrator di laptop atau di PC-nya. Jadi Dutch Scraper tuh nggak bisa jalan kayak gitu loh. Jadi kalau seandainya teman-teman hanya punya C drive-nya ya, itu pastikan aplikasinya di run as administrator kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, di sini kita masuk ke bagian website. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tokopedia, Bukalapak, Shopee Indo, Shopee Malay, Shopee Filipina, Jack Mall, dan Custom Link. Nah, untuk yang Tokopedia, Bukalapak, Jack Mall itu udah pada tahu ya, Shopee juga udah tahu nih. Tapi kok ada Malay dan Filipina? Bagi teman-teman yang tidak bermain Shopee di Malaysia atau Filipina, abaikan aja. Jadi ini sebenarnya hanya untuk member-member Dutchbot yang dari negara tetangga kayak gitu. Jadi ada negara tetangga beberapa yang beli Dutch Scraper untuk scraping Shopee di Malaysia ataupun Filipina kayak gitu. Makanya kita nggak pisahin aplikasinya, jadi biar campur aja lah sekalian kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang unik yaitu Custom Link. Banyak member yang bingung apa sih Custom Link. Kebanyakan sih mikirnya Custom Link itu bisa scraping semua website ya gitu loh. Jadi kalau kita luruskan dulu ya. Jadi Custom Link ini fungsinya itu untuk men-scraping produk-produk tertentu yang sudah kita pilih, yang asal produknya itu dari beberapa marketplace yang ada di sini ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee Indo, dan Jack Mall kayak gitu loh. Ya, jadi bukan sembarangan website kita ceplungin aja link produknya apa, nanti bisa kita scraping, enggak. Jadi ini hanya fokus terkait produk-produk yang ada di 4 marketplace ini ya, kayak gitu. Ya khusus bagi untuk yang Malaysia atau Filipina juga bisa gitu lah. Tapi kita fokus di Indonesia, jadi hanya 4 marketplace ini kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham. Nanti untuk custom link kita akan coba bahas lebih detail di akhir ya. Lalu di sini ada URL seller apa sih? Nah, ini sebenarnya sebelum kalian menggunakan Dutch Scraper, tentukan dulu toko mana yang mau kalian scraping ya. Jadi paham ya, Dutch Scraper ini hanya bisa scraping berdasarkan toko, tidak bisa scraping berdasarkan kategori ataupun lain-lain, karena kita udah harus fokus scraping toko mana nih kayak gitu loh. Saran saya, kalau mau scraping toko, pastikan kita sudah kerjasama dengan toko yang mau kita scraping. Kecuali kalau memang niatnya cuma mau apa ya, cuma mau lihat-lihat isi tokonya ya. Tapi kalau kita mau mendropship toko tersebut, kita sebaiknya tanya dulu, boleh nggak di dropship, minta izin lah kayak gitu ya. Supaya apa? Kadang-kadang ada supplier yang nggak nyaman, ada yang nggak mau dia di dropship, kan kita jadi repot. Kalau kita udah scraping, kita udah upload ke toko kita, nggak taunya dia nggak mau di dropship, kan bahaya kayak gitu loh. Kita jadi ribet nanti kalau ada orderan. Jadi pastikan dulu dapat izin, oke, lalu kita scraping tokonya kayak gitu ya. Oke, lanjut saya contoh nih, ada J-Click. J-Click ini kan nih kita bisa lihat nih, J-Click
Tuh, ada yang namanya URL-nya jclick ya. Lalu kita masukin ke sini nih. Dah. Berarti kita sudah memutuskan buat men-scraping jclick. Lalu page from dan to. Nah, apa ini? Jadi ini kita tentukan mau scraping berapa halaman. Dari halaman berapa sampai halaman berapa. Contoh si jclick ada 10 halaman. Kita mau scraping 10 halaman, silakan. Kayak gitu. Misalnya dia ada 100 halaman, kita mau scraping 100 halaman, bisa. Tapi ingat ya, pastikan kalau kita scraping dalam jumlah yang banyak, pastikan internet kita bagus dan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan marketplace-nya juga nggak dalam kondisi berat atau lemot atau sering maintenance di jam-jam tertentu ya. Jadi, kalau mau scraping dalam jumlah besar, saya sarankan dilakukan di malam hari, di mana marketplace tuh nggak terlalu banyak yang akses kayak gitu. Dan juga kondisi kita lebih stabil kayak gitu ya. Kecuali kalau memang kita udah pede, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena suatu saat seandainya nih kita scraping dalam jumlah besar dan tiba-tiba di tengah jalan dia stop, kita akan ribet nanti ketika mau nyambung di yang sudah sampai mana nih kita, kayak gitu. Di mana nih masalahnya, kayak gitu kan ya. Capek-capek nunggu lama, tiba-tiba udah di ujung-ujung, masalah kayak gitu. Jadi ini juga tips bagi teman-teman yang memang kondisinya mungkin tidak terlalu kencang gitu ya. Jadi kalau mau scraping dalam jumlah besar, baiknya dicicil. Misalnya si jclick ada 100 halaman nih ya, atau 10 halaman lah. Ya udah scrapingnya 1 sampai 3. Kayak gitu. Kalau udah selesai scraping 3, lanjut lagi 4 sampai 7. Kayak gitu. Terus sudah selesai, lanjut lagi 8 sampai 10. Kayak gitu ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan page from dan to. Lalu order by nih. Apa sih order by? Order by itu untuk mengurutkan hasil scraping kita. Contoh di Topet ini kan ada nih, urutkan. Jadi ada yang terbaru, harga tertinggi. Nah, itu juga sama di sini. Jadi bagaimana kita mengurutkan mau scraping berdasarkan apa nih urutannya? Mau termurah, terbaru, terupdate, terlaris. Nah, itu dia. Pilihannya ada di sini ya. Kayak gitu. Udah. Nah, terus ada custom file. Ini apa? Nah, ini kalau kita tidak memilih custom link, dia akan disable atau tidak bisa kita otak-atik kayak gitu. Oke ya. Jadi itu hanya diperuntukkan kita milih custom link. Lalu save to. Save to ini apa sih? Save to itu tempat di mana kita akan menyimpan hasil scrapingan kita. Kalau contoh ya, saya akan simpan di folder MP. Jadi ada di D lalu MP, nanti hasilnya akan ada di folder D, MP, lalu ada folder yang namanya jclick. Gitu ya. Jadi hasilnya akan ada di dalam folder D, MP, dan jclick. Sip. Nah, lalu kita masuk ke menu option. Nah, menu option ini apa? Menu option ini kita melakukan mengubah data yang ada di supplier untuk kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Contoh ya, di sini ada markup price, jadi harganya mau kita naikin sekian persen atau ada range-nya kayak gitu. Terus image posisinya mau kita ganti-ganti, lalu kita mau download image-nya juga atau hanya link aja, dan ini ada find replace dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya ya, karena kita hanya fokus dulu ke bagaimana caranya scraping. Kenapa sih nggak di sini aja? Karena gini, scraper ini kan banyak sekali perubahan. Perkembangan tuh akan semakin hari itu semakin banyak perubahannya gitu kan ya. Karena kan kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan marketplace dan juga siapa tahu ada masukan-masukan dari member. Jadi bisa jadi ke depan menu optionnya akan berubah. Nah, kalau berubah dan kalau saya satukan dalam satu tutorial nanti akan bingung. Ini kok nggak sama nih dengan tutorial gitu kan. Jadi biar lebih gampang nanti mempelajarinya, saya pecah-pecah aja nih jadi beberapa tutorial ya. Jadi kita fokus per halamannya aja nih. Oke ya. Sampai sini mungkin secara besar kayak saya bilang tadi ya, markup price, jadi harganya kita naikin 110%, terus kita cuma ambil link image-nya doang tanpa perlu kita download image-nya, seperti itu ya. Yang lainnya kita setting default aja, seperti itu.
Kalau udah, lalu kita start. Oh iya, ini saya ubah dulu jadi 1 to 2. Jadi kita scraping misalnya 2 halaman dulu lah gitu ya. Kita start. Ya, udah jalan ya. Cepat atau lambat proses scraping ini itu sangat bergantung dengan dua hal tadi, koneksi internet kita ataupun kondisi marketplace ya. Jadi sampai sini kalau seandainya ada yang cepet banget, ada yang tiba-tiba lambat, nah itu tadi kita harus cek dulu apa yang menjadi penyebab dia lambat. Terus jadi kondisi kita kenceng nih, banyak banget tuh yang ngomong kenceng nih, buka YouTube lancar ya. Buka YouTube, teman-teman tahu nggak, YouTube saat itu sangat ringan ya di internet. Jadi YouTube tuh bukan lagi jadi patokan bahwa internet kita kencang atau enggak dengan kita buka YouTube kayak gitu loh. Jadi pastikan koneksi kita tuh kencang dan stabil. Kalau kita mau skip secara banyak gitu ya, sekali banyak. Tapi kalau dikit-dikit ya nggak apa-apa. Kita coba tunggu bentar juga, harusnya sudah selesai sih. Kayak gini nih. Oke ya, nanti hasilnya itu kita bisa lihat tuh. Nah, kita bisa lihat di tadi apa namanya? J-click ya, J-click. Ini. Oke. Nah, selagi proses scraping berjalan, teman-teman jangan sekali-sekali membuka file ini ya. Karena ketika ini dibuka, ini kan nambah terus nih. Karena ketika ini dibuka, maka proses scrapingnya akan terganggu dan jadinya nggak jalan. Kayak gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita coba tunggu lagi. Udah tinggal dikit lagi nih. Tunggu sebentar. Nah, pastikan proses ini sudah selesai. Lalu nanti kita bisa buka hasilnya di sini. Nah, di sini kebetulan nggak ada image ya. Jadi kita memang hanya scraping yang tadi karena kita cuma memilih opsi link only. Jadi kita tidak mendownload image yang ada di produk-produknya. Kayak gitu ya. Karena gini juga, kita sebenarnya nggak perlu banget sih mendownload image, karena saat ini tuh karena kita nanti akan pakai mass uploader dari marketplace, jadi yang dibutuhkan cuma link image doang sih ya. Kecuali kalau kita, kenapa sih kita kadang-kadang harus memilih ini download dulu, karena mungkin kita ada proses editing image dari si supplier, kita mau ubah nih, ternyata ada watermarknya nih di apa namanya di image-nya supplier ya, kita mau nggak mau download dulu, kita edit dulu, nggak masalah kayak gitu. Tapi pastikan ya, kita sudah minta persetujuan dari si supplier, kayak gitu. Oke. Nah, ini hasilnya. Ada, ini produk ID sebenarnya sih bisa kalian setting sebagai SKU nantinya, atau kalian mau abaikan ya nggak masalah, cuma untuk alat bantu aja kalau misalnya kita mau cek di mana produk-produk yang kita sudah scraping gitu ya. Nah, ini ada link, ada product name, ada harga di sana. Ini harga jual itu berdasarkan hasil markup tadi ya. Itu ada di sini nih. Lalu ada berat, stok, deskripsi dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Oke ya. Nah, ini untuk scraping Tokopedia. Bagaimana dengan Shopee? Ya, kita coba bagaimana dengan Shopee. Kita coba cek Shopee. Kita asumsikan kita mau scraping di Perfect Accessories. Pilih dulu Shopee Indo ya. Lalu kita ganti ini. Scraping lagi nih. Start. Udah jalan, tinggal kita tunggu juga hasilnya seperti apa. Bukalapak juga sama ya, jadi ini kan ada nih. Nah, bedanya sih dia ada tambahan U di sini, tapi yang kita butuhkan cuma ujungnya aja nih, Queen 178. Jadi nanti Queen 178 kita masukin juga di sini gitu kan, di bagian Bukalapak nanti ada di ujungnya.
kita coba kayak tadi ya sama aja hasilnya nanti. Nah, tadi kan kalau Topet itu ada 160 ya. Kan kita scraping 2 halaman tapi kok 160, sedangkan Shopee cuma 60. Ya karena per masing-masing halaman marketplace itu kan beda jumlah produknya. Kalau kita Topet itu per halamannya normalnya nih itu 80 produk. Taunya dari mana sih? Nah, ini nih. Silakan hitung sendiri atau bisa lihat di sini nih. Kita pilih per produk halamannya ada berapa. Defaultnya sih 80 ya. Jadi kita kalau pilih 1 sampai 5 ada 80 kali 5 berapa? 400 kayak gitu. Nah, Shopee satu halamannya itu isinya 30. Jadi kalau kita scrap 2 halaman ya 2 kali 30 ya 60. Ini udah selesai ya. Oke, kita coba cek di folder MP tadi ada nggak hasilnya. MP perfect ACC P. Oke. Nah, ada di sini hasilnya. Akan sama aja dengan ini ya, template-nya. Semua standar template seperti ini ya, sama aja. Kayak gitu. Oke. Bukalapak juga sama caranya. Nah, ini tadi ya, ini ada U. Kita tinggal copot aja nih. Salah. Tadi kalau Bukalapak apa Queen ya kalau nggak salah ya. Queen. Nah, caranya sama seperti ini juga. Oke ya, sampai sini ya. Jack Mall sama juga, nggak ada beda, sama juga caranya. Oke, saya rasa untuk 4 marketplace sudah cukup. Cara post juga sama. Nah, sekarang kita akan fokus ke custom link. Nah, custom link ini kita harus siapkan satu file CSV yang isinya adalah produk-produk yang mau kita scraping, kayak gitu ya. Kita siapkan satu file CSV yang isinya adalah list produk-produk yang mau kita scraping. Saya udah punya nih listnya seperti ini. Ada Tokopedia, Bukalapak, ada Shopee, kayak gitu ya. Ada Jack Mall, kayak gitu. Nah, ini kan dari berbagai macam marketplace yang memang disupport oleh data scraper ya. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Jack Mall, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngelisting produk lain di luar marketplace yang disupport sama data scraper tuh nggak akan jalan, gitu ya. Jadi tentukan aja nih yang mana. Misalnya contoh kasus ya, gue mau scraping nih Bukalapaknya nih, copy aja linknya, masukin ke dalam foldernya, file custom link. Nah, ini nama filenya bebas. Kebetulan saya nama filenya ini custom.csv tuh. Jadi bebas aja ya mau dinamain apa ya. Oke, kalau udah di save, oke, kita coba scraping ya. Nah, kebetulan ini udah ada folder custom. Nanti hasilnya akan ada di folder custom ya. Kebetulan saya udah punya hasil scraping sebelumnya. Jadi teman-teman pastikan ya, sebelum teman-teman scraping, ketika sudah ada nih filenya, file dari scraping sebelumnya, itu kalau bisa di rename dulu namanya. Nih contoh, di rename misalnya nih sini. Jadi biar rapi nih datanya, jadi 20, tanggal aja lebih bagus. Kapan kita scraping, misalnya 06, misalnya nih, ini tanggal 11 tuh. Berarti tanggal 11 ya, hari ini kan ya. Kayak gitu ya, nggak masalah. Kita scraping untuk di tanggal, kita setting nama file seperti ini. Jadi nanti dia nggak akan ini kita hapus aja ya biar lebih enak nih. Jadi nanti hasilnya tuh nggak akan kegabung gitu loh dengan hasil scraping sebelumnya. Ada kondisi member lain tuh, misalnya member-member saya sebelumnya tuh bingung kok dalam satu file itu duplikasi datanya. Ternyata dia scraping toko yang sama lebih dari satu kali, sehingga apalagi ternyata halamannya pun sama, sehingga ya dia jadinya bengkak filenya, dan itu jadinya berkali-kali lipat di dalam satu file yang sama kayak gitu. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan proses scraping itu belum ada nama file yang sama, atau tinggal diubah aja nama filenya kayak gitu ya, dengan nama file hasil scraping. Biasanya sih hasil scraping ini namanya
scrapbl.csv, scraptopet.csv, scrapshopee.csv, dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita coba custom link. Terus ini custom file tadi kan kita udah setting nih. Custom file, custom.csv ya. Kita tinggal ambil. Saya kebetulan ada di desktop. Custom.csv. Sip. Nah, ini kan kita mau jalanin. Pastikan custom file ini dihapus dulu ya. Di close dulu ya. Karena nanti ketika kita mau jalanin nanti, ketika filenya itu kebuka, dia nggak akan mau jalan. Jadi si scraper ini nggak boleh membuka file yang tadi kalau seandainya filenya masih kebuka. Jadi kita harus tutup dulu file yang sudah kita setting tadi ya. Oke, tinggal start. Oops, sorry, list index is out of range. Kemungkinan sih ada. Kita coba dulu ya, lihat ya. Oke, nah di sini ternyata nih kalau ada pesan gini, list index out of range, menandakan bahwa ada baris kosong di dalam CSV-nya. Begitu. Jadi kita harus buang dulu nih. Tuh. Ya, kita save. Coba jalanin lagi. Jadi pastikan memang nggak ada baris kosong di dalam custom link-nya ya. Custom filenya ya, kayak gitu. Coba lagi. Oke, jalan. Sip. Nah, kebetulan nih ada contoh. Ini ada status gagal scraping, bla bla bla. Nah, ini kita harus cek lagi nih. Kenapa ini gagal? Kalau seandainya kebingungan, ternyata ada status kayak gini. Kasih tahu aja ke support ya. Supportnya Dashboard bisa ke Telegram group atau WA link yang ada di web Dashboard. Nih, ya. Tinggal tanyain aja. Ini kok scraping ada masalah, nanti dicek. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya, ada di custom. Nah, kan ada kan scrapbl kan. Nah, ini tadi ketika kita nggak mengubah, dia akan gabung ke dalam satu file. Ya, ini tergantung kembali ke bagaimana cara kita memanajemen datanya ya. Kalau seandainya teman-teman, gue mau gabung aja, nggak masalah, silakan aja. Atau gue mau pisah, biar nggak pusing, ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, tadi kan ada error tuh. Nah, itu akan masuk ke dalam sini, ke dalam file tersendiri, supaya kita lebih gampang buat checking di mana yang error kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada scrap.jm, berarti di custom link tadi ada produk yang berasal dari Jack Mall, ada yang dari Shopee, atau kita pisahin kayak gitu ya. Oke, saya rasa udah cukup untuk tutorial bagaimana menggunakan Dutch Scraper. Untuk menu-menu lain yang kita bahas di video selanjutnya ya. Baik, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisnis dropshipnya berjalan dengan lancar. Terima kasih.